Bertemu lagi di renungan hari ini ya, puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Amin ya, kiranya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan ya, jangan bosan ya mengenai perkataan ini ya. Setiap hari kiranya kita semakin punya hati yang rindu ya untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan ya. Kita selalu mengingatkan diri kita bahwa tujuan kita itu sama, ke surga bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Kiranya kita bisa saling support, saling dukung dengan orang-orang sekitar kita ya, untuk bisa menciptakan lingkungan atau tempat yang bisa mendukung ya kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Ya, bisa saling mengasihi ya, saling menolong, saling memberikan jalan keluar ya, sehingga setiap hari itu kita bisa sama-sama melakukan kehendak Tuhan ya, tidak dicobai ya. Beda kalau tempatnya itu saling mengambil milik orang lain ya, menjelek-jelekan ya, saling sikut, itu tidak mendukung untuk melakukan kehendak Tuhan. Pasti ada saja yang terjadi ya. Kita harus saling dukung, saling support untuk menciptakan suatu tempat yang bisa ditinggali, lingkungan kerja yang bisa ditempati untuk sama-sama melakukan kehendak Tuhan. Itu tuh perlu saling dukung, saling support ya. Jadi kita perlu untuk saling dukung untuk menciptakan tempat-tempat itu di mana kita bisa sama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Karena kita sering ya lihat berita antar tetangga ya. Ada netes-netes, saya tadi juga baru baca di luar negeri. Netes-netes kotoran, dia punya binatang peliharaan ya, urinnya netes-netes, popoknya itu jatuh-jatuh juga, ngotorin. Berapa bulan ya, lapor polisi nggak ditanggepi, masih aja seperti itu. Dan akhirnya dia ke atas membunuh pasangan suami istri yang melakukan itu ya. Jadi itu perlu saling dukung, saling support ya, untuk sama-sama bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan sampai ya kita menciptakan tempat-tempat yang malah menguras energi orang karena mau mengambil keuntungan, bahkan mengambil rezekinya, hal-hal yang disukainya. Jangan sampai seperti itu. Dan kita harus juga berhikmat ya, jangan izinkan orang-orang seperti itu berada di lingkungan kita, karena berarti itu cari masalah bagi keluarga Anda. Kalau Anda mengizinkan orang-orang seperti itu tinggal di sekitar Anda itu menyusahkan keluarga Anda. Walaupun dijanjikan sesuatu hal ya, tapi kalau mentalnya atau polanya mereka seperti itu akan diulangi. Dan hanya bisa berubah seperti di Alkitab ketika ada urapan. Ketika percaya Tuhan Yesus, hatinya dirubah. Kalau bahkan dia tidak mengenal Tuhan Yesus kan itu mustahil. Tapi kalau Anda izinkan orang-orang seperti itu masuk, berarti Anda cari masalah. Anda akan merusak keluarga Anda. Tinggal tunggu waktunya saja. Itu polanya itu kita harus tahu ya, manusia-manusia yang tidak mau diurapi Tuhan itu seperti itu. Polanya akan sama terus. Walaupun merubah tindakan, akhirnya ketika ada pilihan, polanya akan sama. Mengikuti kata hati yang lama hanya bisa berubah ketika ada urapan Roh Kudus. Kalau dia bahkan tidak mengenal Tuhan Yesus, bagaimana bisa? Jangan mencari masalah ya. Cari hikmat untuk menyelesaikan masalah itu. Jangan korbankan keluarga Anda untuk ego Anda. Ya, jadi kita harus cari hikmat untuk mencari jalan keluar itu. Jangan korbankan keluarga Anda untuk suatu hal yang hanya sementara. Itu karena apa? Efeknya itu selamanya. Perlu urapan lagi ya. Amin ya. Kita akan lanjutkan. Ya, jadi kita harus tahu, kita harus berhikmat.
Jangan korbankan keluarga kita untuk hal-hal yang hanya sementara. Karena itu efeknya selamanya. Untuk memulihkan itu juga butuh proses. Amin ya. Kita harus berhikmat. Jangan masukkan orang-orang yang tidak bisa saling dukung, saling support untuk bisa membawa ke surga. Ya, kita tuh harus tahu kemampuan. Bisa nggak merubah? Kalau nggak bisa, cari hikmat untuk mencari jalan keluar itu. Jangan korbankan keluarga Anda. Ya. Jadi mari sama-sama kita ciptakan tempat untuk bisa sama-sama membawa kita ke surga. Untuk menjalani hari demi hari. Ya. Yang bisa membawa kita semua ke surga. Amin ya. Kita harus selalu mencari hikmat. Ya. Minta tuntunan Roh Kudus. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan diambil di kitab 2 Samuel ya. Pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 5, judul perikopnya Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda ya. Jadi di sini dikatakan Daud berumur 30 tahun ya. Lebih muda daripada Isi-Boset ya. Isi-Boset kan saat diangkat raja oleh Abner itu umurnya 40 tahun ya. Kita akan membaca ya kisah ini. Perikop pendek ya. Kita akan ulangi lagi ya membaca bagaimana Daud diangkat raja atas seluruh Israel ya. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu." Jadi yang mendatangi Daud itu orang Israel sendiri. Ya, mereka berkata, "Kamilah darah dagingmu." Ya, jadi ini kita tahu ya, Daud itu tidak mendatangi mereka ya. Daud itu tidak mengajak perang untuk merebut wilayah Israel lainnya. Dia puas dengan Yehuda ya. Tetapi mereka datang sendiri kepada Daud dan berkata, "Kami ini adalah darah dagingmu." Maksudnya masih saudara, masih Israel, sama-sama Israel, sama-sama Yahudi ya. Jadi di sini kita tahu ya, Daud menjadi raja itu tidak merebut ya, tetapi mereka datang sendiri kepada Daud dan mengaku, "Kamilah darah dagingmu" ya. Jadi kita di sini tahu kenapa Daud itu dicintai ya. Menjadi raja bahkan sampai tutup mata ya. Karena dia mengambil wilayah itu tanpa perang ya. Tanpa mengambil paksa. Mereka yang datang dan bilang bahwa "Kamilah darah dagingmu" ya. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Jadi mereka ingat ketika Saul masih hidup, Daud ini pernah menjadi panglimanya ya. Pernah menjadi orang kepercayaannya Saul ya. Berperang ya. Ketika itu Saul mulai iri ketika ada nyanyian ya. Daud lebih banyak berlaksa-laksa ya. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas
Israel ya. Jadi mereka tahu ya bahwa Tuhan itu sudah menubuatkan ya. Engkau yang harus mengembalakan umatku Israel dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel, itu yang dikatakan. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron ya. Jadi waktu itu raja-raja orang tua, semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron. Jadi ketika mereka datang ya, rakyatnya datang, tua-tuanya juga datang, maksudnya sesepuh-sesepuhnya. Kemudian Daud mengadakan perjanjian ya di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel ya. Jadi para tua-tua ini atau sesepuh ya kalau bahasa kita itu mengurapi Daud menjadi raja. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah ya. Jadi di sini kita tahu ya bahwa diangkat menjadi raja saat umur 30 tahun ya. Memerintah sendiri selama 40 tahun. Di Hebron dikatakan ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Jadi di Hebron sendiri dia 7 tahun 6 bulan ya. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun ya. Jadi kalau digabungkan 40 tahun ya, 3 tahun 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan. Salah satu kisah Daud ya, dimana Daud mendapatkan kekuasaan itu tanpa berperang ya. Malah mereka yang datang mengingatkan bahwa mereka itu darah dagingnya atau saudaranya ya. Karena orang-orang Israel itu saat dinubuatkannya Daud oleh Samuel, mereka juga ada ya tentunya ya, belum begitu lama ya. Amin ya, kiranya nama Tuhan saja dipermuliakan dalam hidup kita ya. Salah satu kisah bagaimana Daud diangkat menjadi raja atas seluruh Israel, bukan lagi hanya Yehuda ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya ya, amin.